mendiskusikan mengenai suatu topik atau isu sosial yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, sebelumnya mari kita kenal terlebih dahulu siapa sih kita ini? Kita adalah kelompok 9 dari Basic Student Leadership Training 2025 yang akan mendiskusikan mengenai kasus isu sosial yang ada di Makassar. Sebelumnya, perkenalkan, hai, saya moderator Nazla Jana Fairuza dengan akhiran NIM 283. Perkenalkan, saya Ratu Matias Gisir dengan akhiran NIM 253. Perkenalkan, saya Ina Akila dengan akhiran NIM 168. Perkenalkan, saya Aziza Cahyati Rahim dengan akhiran NIM 149. Dan saya Fania Fidyalari Suharyanto dengan NIM akhir 323. Hai, saya Naila Fatimah Turmat Mandar dengan NIM akhir 125. Hai teman, perkenalkan nama saya Muhammad Mafarezi, biasa dipanggil Fahri dengan akhiran NIM 256. Perkenalkan, nama saya Aulia Fatika Sari dengan akhiran NIM 163. Perkenalkan, nama saya Jerry Nugrahamba dengan NIM 024. Dan saya Nadiatul Adawiyah dengan akhiran NIM 082. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kan kita mau diskusi. Betul banget. Tapi apa sih yang kita diskusikan ini? Ada yang tahu nggak? Kan tadi aku udah bilang nih, isu sosial yang ada di Makassar. Apa ya? Apa ya? Kenapa ya? Apa tuh, Kak? Spill dong. Iya, Kasih sedikit dong. Clue ya. Boleh. Kasus isu sosial yang akan kita bahas kali ini tuh terjadi di 29 Agustus 2025. Apa kira-kira? 29 Itu Agustus yang kayak bukan 2025. banget gak sih? Iya. Yang di Apa sosmed. coba? Apa Ada yang ya, tahu? guys ya? Kayaknya aku ingat deh apa itu. Apa tuh, Hari? Bukannya yang pengesahan RUU? Iya. Nah, Tapi apa sih detailnya yang ada di Makassar? Kan itu RUU salah satu aspeknya. Kalian tahu nggak apa yang sebenarnya terjadi di Makassar ini sekarang waktu itu? Coba ingat deh teman-teman. Lama. Jadi kita akan bahas mengenai demonstrasi yang terjadi di Makassar atau lebih tepatnya di Jalan Adi Pangeran Petarani di kantor DPR pada tanggal 29 Agustus 2025, teman-teman. Jadi pada diskusi kali ini kita tuh akan bahas kan demonstrasi nih. Tapi demonstrasi yang seperti ketahui kan yang jadi pendemonya itu siapa saja? Nah, mahasiswa dan masyarakat pada hari itu dia mendemonstrasikan aspirasinya ke kantor DPR mengenai tentang pembunuhan dari driver ojol, guys. Jadi itu ada kasus driver ojol yang mati karena ditabrak, kalau aku nggak salah ya. Tapi nanti kita akan diskusikan deh bentar. Terus karena kasus tersebut akhirnya para masyarakat tuh marah, masyarakat Indonesia, saking bersatunya Indonesia ini, kejadian yang di Jakarta itu kita semua marah, satu Indonesia itu kita marah. Nah, lebih tepatnya kalau di Makassar itu kita mendemonstrasikan di kantor DPR. Nah, teman-teman, kan kalian udah tahu nih demonstrasi masyarakat. Terus pada kesempatan kali ini aku tuh mau tahu tanggapan kalian mengenai demonstrasi ini, yang dimana kan kita sebagai mahasiswa ya, tentu saja kita punya aspirasi kita punya tanggapan kita mengenai isu sosial seperti yang kita pelajari juga di BSLT kali ini. Betul sekali. Nah, apalagi di BSLT kali ini kita itu mengutip judul yakni Inspiring Navigation Through Trust, Ethical Ground, Responsibility, Initiative, Transparansi, dan Youth Leadership, yang dimana tentu saja kita akan diajarkan bagaimana caranya jadi pemimpin. Nah, seorang pemimpin itu kan perlu beraspirasi ya, perlu berpendapat kan. Jadi di sini saya akan membangun diskusi secara terbuka di antara kita semua. Nah, sebelumnya kan kita sudah tahu nih kasusnya apa, demonstrasi di Makassar pada saat itu. Nah, sebelumnya kan sebuah isu sosial itu tentu saja pasti ada alasannya dong. Ada kenapa sih bisa begitu. Nah, dari kalian tuh ada nggak sih yang tahu apa yang habis kalian baca tuh mengenai latar belakang dari demonstrasi ini? Mungkin boleh aku dulu deh. Oke, Ica, boleh deh. Oke, jadi sebenarnya teman-teman, demonstrasi yang terjadi kemarin itu di Makassar itu tuh memang tidak terjadi di Makassar saja, tapi juga di daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Jadi memang kejadiannya itu secara menyeluruh. Karena apa? Seperti yang disebutkan Nazla tadi, bahwa kejadian tersebut dipicu oleh adanya
rancangan undang-undang yang tidak diterima oleh masyarakat. Saat masyarakat menyampaikan aspirasinya bahwa mereka itu menolak untuk menyetujui RUU yang telah disahkan oleh DPR, yang telah dibuat oleh DPR itu tidak mengindahkan keinginannya rakyat, sehingga terjadilah aksi. Nah, karena besar-besarannya aksi pada saat di Jakarta, yang dimana sampai menimbulkan adanya driver ojek online yang sebenarnya tuh dia tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian demonstrasi pada saat itu, yang dimana saat itu dia sementara mengantarkan pesanan dari customernya, sehingga di sini tuh banyak banget orang, banyak banget aspek-aspek yang memang dirugikan seperti itu. Lalu juga karena adanya driver ojek online yang meninggal karena adanya aksi demo di Jakarta, memicu seluruh daerah yang ada di Indonesia untuk melakukan demonstrasi juga. Karena sebenarnya itu RUU ini kan kita maunya disampaikan di DPR langsung kan di sana. Tapi karena adanya ojek online yang dimana driver ojek online-nya juga ini teman-teman, dia itu korban dari aparat hukum, bukan masyarakat. Jadi memang di sini tuh masalahnya banyak banget yang kita harus bahas gitu loh. Jadi kayak lebih terprovokatif lagi masyarakat karena ada ini ojek online yang meninggal. Betul Ya, banget, iya. betul sekali. Dan sebenarnya masalah ini tidak akan membesar dan tidak akan menimbulkan korban apabila pemerintah itu dengan cepat meningkatkan ini keinginan respon pemerintah kan. Itu maksudnya. Tapi di sini malah pemerintah itu tidak ada sama sekali menunjukkan aksinya. Apa tanggapan mereka terhadap aparat yang menabrak driver ojek online ini? Seperti itu. Jadi memang kita membahas banyak sebenarnya. Betul sekali. Menjadi panas banget. Nah, menurut Jere, apa tuh yang latar belakang peristiwa ini? Point of view kamu. Jadi menurut aku itu demonstrasi yang terjadi di Makassar ini dipicu oleh kematian seorang driver ojol ini. Mungkin mereka menganggap bahwa jika dia mungkin bisa saja ke depannya saya atau keluarga saya akan mengalami seperti hal itu. Jadi sehingga memicu kemarahan menjadi sebuah gerakan besar. Jadi intinya demonstrasi ini merupakan salah satu cara masyarakat untuk menyinggung atau menggerakkan pendapatnya kepada pemerintah. Betul banget. Karena kan sebenarnya ojolnya itu benar-benar nggak salah karena dia kan seperti yang Ica bilang cuma mau mengantarkan pesanan customer, Ya, betul tapi tiba-tiba malah terjadi peristiwa hal tersebut yang membuat amarah masyarakat tuh jadi menggebu-gebu gitu. Betul Jadi banget. kayak jadi apa ya, sepenanggungan kayak saya tidak mau ini juga terjadi ke keluarga saya. Bener banget, aku setuju banget sih sama yang Jerry bilang. Apalagi kalau kayak dilihat latar belakang ini kok dong si ojek online yang kayak ternyata dia Lagi itu cariin keluarga. Iya. Keluarganya. Dan di sini dia pure betul-betul hanya korban. Dia sama Iya. sekali tidak terlibat Dia tidak langsung. ikut sama sekali, tapi malah dia yang jadi korbannya di sini. Sedangkan pemerintah menutup mata kan hal tersebut. Jadi ya, Nah, Lanjut. oke, lanjut. Jadi kan pemerintah menutup mata. ya betul banget. Pemerintah kita menutup mata tentang RUU. Kan dipaparkan ya dari pemerintah bahwasanya akan ada rancangan undang-undang yang baru. Sedangkan masyarakat itu tidak menyetujui mengenai rancangan undang-undang baru ini. Akhirnya masyarakat mengeluarkan aspirasinya. Setelah mengeluarkan aspirasinya, ternyata pada saat mengeluarkan aspirasi ada kejadian tidak mengenakan yang terjadi sehingga menimbulkan korban yang dimana pemerintah juga tidak menanggapi mengenai masalah tersebut. Betul banget. Menurut kalian itu benar nggak? Iya. Betul Kan? banget. Betul sih. Betul banget. Itu sih yang memicu terjadinya permasalahan lebih gede ya, karena pemerintahnya juga responnya lambat. Terus masyarakat kan makin gemes, kok ini nggak ditangani gimana gitu. Betul. Nah, kan kita udah tahu nih latar belakang peristiwanya. Bagaimana sih peristiwa itu bisa terjadi? Apa sih alasannya? Nah, saat demonstrasi kan yang aku baca ya, dari berita-berita itu mereka mengeluarkan
aspirasinya dengan beramai-ramai datang ke kantor DPR, bawa banner-bannernya seperti yang kita lakukan simulasi tadi pagi. Terus habis itu ada juga mengeluarkan aspirasi-aspirasi, menyampaikan langsung di depan kantor DPR ini. Nah, menurut kalian apa sih sebenarnya detail aksi dan juga dampaknya dari setelah masyarakat mahasiswa yang sudah datang mengeluarkan waktunya, mengeluarkan aspirasi di depan para pemerintah? Apa sih dampak dari aspirasi ini? Apa sih aksinya yang terjadi? Ada nggak yang tahu? Guys, bagaimana kalau di segmen kedua ini kita bahas eskalasi saja? Eskalasinya maksudnya? Eskalasiku itu karena ketika kita bahas antara perjuangan dan kekacauan yang mulai kabur, bagaimana aksi damai bisa berubah jadi kerusuhan cuma dalam hitungan jam. Tapi kok kayak ini seringkali kita bertanya sebenarnya apa pemicunya ini? Apakah memang karena ada cuma ledakan emosi sesaat atau memang ada oknum yang sengaja provokator atau kayak disuap, sehingga kayak menyebabkan ini aspirasi yang tadinya dia jadi ini gerakan yang tadinya dia mau bawa kayak aspirasi tiba-tiba menjadi kericuan yang tidak terkendali sama sekali. Betul, biasanya itu dari sore mulai sampai malam di situ psikologi massa mulai berubah, yang dimana awalnya orang berpikir secara individu ketika dirinya tidak bisa emosinya tidak bisa dikontrol lagi, yang awalnya cuma teriak tuntutan saja berubah menjadi lemparan batu pertama. Nah itu nih kayak poin utamanya di situ. Nah ini poin lemparan utama pertama tadi itu kayak langsung picu provokator, picu langsung kerusuhan, kayak ternyata ada orang lempar batu gitu, jadi mereka semua ikut juga lempar batu. Nah ini yang menyebabkan tadinya itu orang kayak cuman sekedar mau sampaikan saya tuntutan, tiba-tiba langsung berdampak ke fisik dan destruktifnya mereka. Iya, dan salah satu dampaknya itu yang paling kelihatan dan bikin kita miris itu adalah gedung DPR, di mana gedung DPR yang dibangun dari uang rakyat ujung-ujungnya jadi hancur karena perbuatan mereka. Jujur, ini tuh masalah yang dimana gedung DPR itu mereka hancurkan, mereka bakar hanya karena dia aspirasi tidak didengar. Maksudku kalian ini bisa langsung menyampaikan ke DPR-nya langsung, ke aparatnya langsung, jangan malah menghancurkan gedungnya, karena memang gedung DPR itu kan dibentuk dari uang rakyat. Iya, dan ujung-ujungnya yang rusak uang rakyat lagi yang digunakan untuk membangun pajak rakyat lagi kan yang diambil. Dan yang dirugikan di sini tentunya rakyat lagi yang dirugikan. Karena kalau saya untuk dibangun orang itu membutuhkan uang rakyat lagi. Tapi tuh guys, menurutku ini ironis sekali memang karena sampai di gedung DPR nih, karena kayak gedung DPR ini kan tempat demokrasi toh. Tadinya kita ini gedung sebagai tempat untuk kita menyalurkan aspirasi, tapi kenapa ini gedung langsung berubah menjadi kayak penghalang kita untuk capai tujuan kita? Tapi kayak ini nih, tapi karena menurutku kayak ini tuh pembakaran gedung DPR itu kayak malah dimanfaatkan tidak sih kayak sekelompok oknum, jadi kayak mereka sengaja menurutku bakar ini gedung DPR untuk panas ini massa, jadi pada akhirnya yang disalahkan itu massa, kayak mahasiswa disalahkan. Jadi sebenarnya bukan mahasiswanya ini dari masyarakatnya, tapi sebuah oknum ya kan, kayak harusnya mahasiswa itu mereka tahu kalau negara ini tuh butuh uang gitu ya. Mereka nggak mau buang-buang fasilitas yang bakal mereka gunakan. Banyak banget fasilitas yang masih perlu diperbaiki daripada bikin gedung lagi baru. Ya, karena kan kalau misalnya fasilitas itu datangnya emang dari rakyat, dari kita sendiri. Masa mau kayak yang ruginya juga nanti kita sendiri kalau misalnya kantor DPR itu dihancurkan gitu kan. Betul. Jadi emang pada dasarnya karena oknum sih. Dan mahasiswa pasti bertindak atau melakukan aksi itu pasti pasti ada landasannya, pasti ada pernah melakukan riset, pernah melakukan kajian. Jadi tidak mungkin sih mahasiswa itu sendiri yang melakukan tindakan seperti itu. Menurut ini tidak masuk di logika saya sih sebenarnya. Betul banget. Tapi sini aku juga masih bingung sih mengenai yang kayak yang dibakar tuh gedung DPR, tapi yang kena itu samping-sampingnya semua. Menimbulkan dan dampaknya bukan cuma bangunan yang rusak, tapi fasilitasnya juga yang rusak. Dan di sini yang paling dirugikan rakyat kecil, kasihan. Jadi bagaimana selanjutnya?
Tidak ada. Kayak di gedung DPR ini kayak pasti banyak sekali arsip-arsip Betul. negara. Iya, Itu penting sekali untuk kayak disimpan, tapi gara-gara ini kejadian hilang. Jadi intinya kayak langsung alami kerugian yang Iya, besar. Jadi sangat di besar sini loh, guys. siapa yang paling dirugikan? Pasti rakyat. Kembali lagi ke dirugikan. kita. Iya, Iya. betul. Tapi guys, kayak selain dari gedung itu yang paling fatal menurutku adalah nyawa. Karena ini tuh karena akibatnya ini pembakaran gedung DPR itu ada korban jiwa. Baik itu terutama berdampak bagi orang-orang yang ada di dalam gedung itu. Orang-orang yang kayak berusaha kabur, tapi orang-orang yang tidak sama sekali tidak tahu menahu. Mereka berusaha kabur untuk selamatkan dirinya mereka, tapi mereka jadi korban jiwa dalam ini peristiwa yang gara-gara akibat oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Miris banget sih itu. Iya. Nah, kan kalian tadi bahas kemarahan publik, cara kita meminta tanggapan, cara masyarakat, cara mahasiswa meminta tanggapan. Akhirnya yang dimana pada saat kita mengaspirasikan dengan cara yang betul, ternyata ada provokator, ternyata ada oknum yang membuat kericuhan tersebut. Yang dimana kalau misalnya kalau kita seorang masyarakat dan mahasiswa yang berintegritas, yang memiliki pendidikan yang tinggi, pasti kita mengeluarkan aspirasi kita dengan benar, betul kan? Betul. Tapi ternyata ada oknum, ada provokator. Nah, tapi dari pembahasan kalian tadi ada nih yang menarik dari aku. Kan kalian tadi mengatakan DPR itu tempat mengeluarkan aspirasi. Iya. Nah, menurut kalian tuh apakah benar DPR tuh bisa menangkap aspirasi-aspirasi yang kita tangkap? Apa yang aspirasi-aspirasi yang kita keluarkan? Kan kalau misalnya kita lihat berarti kalau misalnya demonstrasi yang kita lakukan, berarti DPR itu sepantasnya merespon apa yang kita aspirasikan. Betul kan teman-teman? Betul. Nah, tapi menurut kalian, apakah DPR kita, kan kalian sebagai masyarakat wajar dong menanggapi atau memberi penilaian. Nah, menurut kalian, apakah DPR kita benar-benar mewadahi kita untuk aspirasi-aspirasi kita? Ada yang tahu nggak? Menurutku kalau dari saya DPR itu kayak mereka tuh bakal menindaklanjuti apa yang kita inginkan kalau itu sudah bisa dibilang viral. Oke. Betul. Di situ dia juga mulai cari-cari muka supaya kan di situ lagi tren panas-panas. Terus tadi saya bilang kayak gedungnya kan tempat demokrasi. Seharusnya memang tempat demokrasi itu gedungnya, tapi yang bermasalah itu isinya. Isinya ini gedung. Isinya ini orang-orang yang kayak tidak menjalankan tugasnya sesuai apa memang kewajibannya. Di mana terima aspirasinya masyarakat. Akibatnya apa? Akibatnya kembali lagi demonstrasi lagi orang. Oke, jadi kan tadi kita diskusi sudah ada kemarahan publik yang menjadi gerakan. Akhirnya para mahasiswa dan masyarakat itu mengeluarkan aspirasi-aspirasinya kan. Nah, pada saat mengeluarkan aspirasi, kejadian di Jakarta itu ternyata menghasilkan korban. Yang kita bahas tadi di segmen sebelumnya kan. Nah, pas menghasilkan korban, yang menghasilkan korban itu ternyata aparat kita sendiri loh. Nah, menurut kalian, aparat menghasilkan korban di rakyat, apakah pantas? Apakah etis? Gimana pendapat kalian? Nah, itu. Kalau menurutku sih kita harus tinjau dulu dari gimana sih respon aparat ini terhadap demonstrasi tersebut. Jadi pasca demonstrasi itu aparat sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi hukum. Jadi kayak mengamankan, jangan sampai banyak korban, menjaga, melindungi gitu. Nah, tapi masalahnya di sini adalah oknum yang provokator. Oknum ini dia melakukan provokasi, memprovokasikan, mempengaruhi semua masyarakat untuk memperkeruh situasi. Apalagi kan kita tahu ini situasi sangat sensitif dan melibatkan banyak aspek yang kompleks. Nah, sensitif inilah yang membuat cepat mempersulit, memperkeruh semua keadaan yang keadaan tersebut. Nah, oleh karena itu, apalagi kan sekarang kita semua pasti punya medsos, right? Jadi banyak medsos. Nah, medsos inilah yang menjadi jalan tersebar luas dengan cepat isu-isu provokatif tersebut. Jadi melalui medsos ini, para oknum provokator menyebarkan isu-isu, makin memanas-manaskan masyarakat. Akhirnya masyarakat ini makin menjadi-jadi, makin heboh ya, makin tidak percaya dengan pemerintah, dengan hukum, makin
makin ya itu benar-benar intinya benar-benar heboh. Akhirnya masyarakat ini mulailah melakukan melakukan aksi. Jadi sebenarnya masyarakat ini menuntut transparansi, adanya transparansi. Jadi hukum mau dilakukan itu secara terbuka. Jangan sampai ada yang ditutupi, jangan sampai ada yang tersembunyi. Jadi harus dibutuhkan integritas, transparansi. Apalagi di era dependensi ini. Jadi sebenarnya kunci dari masalah ini itu adalah integritas. Integritas yang dipertanyakan, transparansi, keterbukaan itu yang dipertanyakan di sini, gitu. Jadi menurutku seperti itu sih. Kalau menurutku kita juga harus melihat dalam sudut pandang yang kritis. Contohnya penanganan dari para aparat keamanan ini itu menurut saya patut dipertanyakan. Hal ini disebabkan oleh bagaimana mereka menghandle atau mengendalikan situasi. Dalam konteks demonstrasi kemarin, saya melihat bahwa mereka lebih cenderung mengamankan peserta demonstrasi dibandingkan mengamankan provokator yang menimbulkan situasi dalam publik ini. Parah sih. Dan hal ini menunjukkan menimbulkan banyak sekali opini yang saya melihat di sosial media itu. Mereka lebih cenderung beranggapan bahwa ini aparat kayak lebih condong ke arah keamanan yang singkat atau yang jangka pendek dibanding keadilan yang sedang tidak baik-baik saja. Iya benar. Kan ini kan yang diperlukan keadilan. Iya. Ya, sedangkan masalah kayak gini malah keadilannya yang disepelekan, makanya jadi pemicu masyarakatnya heboh. Ya. Di sisi lain juga saya sadar bahwa di konflik sosial ini pengamanan itu memang sangat penting. Namun pengamanan juga harus memperhatikan bagaimana caranya kita melakukan keadilan prosedural. Betul. Maksudnya keadilan prosedural itu apa? Artinya bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan etis dan hukum. Tindakan kemarin itu pada saat demonstrasi menunjukkan bahwa aparat ini melakukan sesuatu tanpa ada informasi yang jelas. Tidak ada alasan yang jelas, dan hal ini menimbulkan opini publik condong represif atau lebih tidak pro pemerintah. Ya, dan itu menurut saya sih menimbulkan keresahan yang lebih bagi warga-warga yang seluruh Indonesia. Jadi memang diperlukan ruang dialog juga di sini secara terbuka seperti itu. Kembali lagi ya udah sih kayak integritas ini sih. Iya, kayak mereka kan tugasnya buat melindungi masyarakat. Nah di kasus ini dia malah menyakiti masyarakat. Nah jadi kayak seharusnya kalau dia seorang aparat yang berintegritas, dia bertanggung jawab dong atas kesalahannya. Kayak dia mengakui bahwasannya, oke, saya melakukan kesalahan, jadi saya pantas untuk mendapatkan konsekuensi dari kesalahanku. Tapi di sini kayak menurutku aparat ini kayak dia terlalu melindungi instansinya sendiri. Iya. Kayak dia main aman saja gitu, dia takut disalahkan. Jadi kayak ya dia lebih ke pro pemerintah kalau kita lihat, melanggar integritasnya. Nah, kalian kan tadi pengamanan aparat yang melenceng dari integritas ya. Kita mention di sini integritasnya. Nah, kita kembalikan sama tema BSLT kita kali ini, guys. Jadi kan temanya itu inspiring navigation through trust, ethical ground, responsibility, initiative, transparansi, dan youth leadership, integrity. Nah, integritas kan jadi. Nah, kalau kalian kaitkan dari yang kita bahas semua sepanjang diskusi kita kali ini, apa sih sebenarnya kaitan secara keseluruhan dengan tema kita BSLT kali ini, guys? Ada yang tahu nggak? Jadi menurut saya teman-teman, kaitan antara peristiwa demonstrasi pada tanggal 29 Agustus ini dengan tema besar kita kali ini, tema besar kita pada saat BSLT kali ini itu sangat erat kaitannya. Di mana pada tema kita itu terdapat beberapa poin-poin yang dibahas kan. Yang pertama trust. Di sini tentunya mengenai nilai kepercayaan. Nah, alasan terjadinya demonstrasi itu karena terjadi krisis kepercayaan publik terhadap aparat. Bukan begitu kan teman-teman? Iya, betul. Jadi ketika masyarakat merasa keadilan ini tidak ditegakkan secara terbuka,
adalah tentunya memang hak demonstrasi. Tetapi di balik hak-hak demonstrasi tersebut tentu ada batasan-batasan moral yang harus tetap dijaga, teman-teman. Pada saat melakukan aspirasi tadi telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, kita tetap harus menjaga integritas kita. Kita tetap harus menjaga apa yang kita sampaikan itu harus tetap kita pertanggungjawabkan. Jadi kita di sini masuk lagi pada poin selanjutnya pada tema ini, yaitu adalah pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban ini berlaku dua arah, teman-teman. Jadi yang pertama itu pertanggungjawaban pada pihak negara. Nah, negara ini harus menjamin penegakan hukum yang ada. Nah, sedangkan kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat itu juga harus melakukan pertanggungjawaban dalam hal mengaspirasikan suara kita. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan ini. Kita harus berlandaskan atas asas fakta yang ada pada lapangan yang terjadi sebenarnya. Nah, di sini juga masuk ke integritas itu sendiri. Nah, di mana integritas ini dinilai dengan adanya transparansi. Jadi masuk juga nilai transparansi di mana harusnya ini aparat ini harusnya melakukan keadilan dengan cara diskusi publik secara terbuka. Nah, transparansi berarti secara terbuka, secara publik. Jadi masyarakat, mahasiswa itu dapat tenang. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai integritas itu yang sangat dibutuhkan pada kasus ini. Jadi seperti tadi sudah disinggung sama teman-teman, sebenarnya di sini yang paling bermasalah itu adalah yang paling kita ingin ada pada kasus ini itu adalah integritas. Karena memang kita tidak, dan sebagai mahasiswa juga kita tidak harus hanya berani bersuara, tetapi kita juga harus berani untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita suarakan pada saat ini. Ya, betul. Itu sih menurut saya kaitan antara kasus demonstrasi ini dengan tema besar kita pada saat BSLT. Jadi kayak intinya integritas, tanggung jawab, jangan sampai transparansi, keterbukaan, ruang dialog. Justru menurut saya hal ini sangat-sangat krusial ya. Apalagi dalam konteks sosial dan politik, masyarakat itu dapat menilai apakah ini transparan atau tidak. Dan dari situ opini publik itu lebih akan cenderung mengaruhi bagaimana cara mereka berpikir lawan pemerintah. Mereka yang pro rakyat atau mereka yang pro pemerintah justru memiliki alasan kenapa mereka harus begitu. Transparansi, integritas itu juga salah satu dari komponen yang penting. Betul. Etik. Nah, tadi kan udah dibahas tuh per poin temanya. Ada trust, ethical ground, responsibility, inisiatif, transparansi, bahkan youth leadership. Seperti tujuan kita di BSLT kali ini kan, kita mau dibangun menjadi youth leadership kan teman-teman. Nah, kita itu siapa sih? Mahasiswa. Nah, kita sebagai mahasiswa, kita diberikan pelatihan BSLT dari kakak-kakak WC kita, kakak-kakak SCWC kita. Kita diberikan BSLT ini untuk dibangun karakter kita, dibangun integritas kita, dibangun trust, ethical ground, responsibility, initiative, transparansi, dan juga youth leadership pada diri kita. Nah, kita itu sebagai mahasiswa, kalau kita melihat kalau kita melihat isu-isu sosial, kita melihat misal kita membahas sekarang diskusikan mengenai demonstrasi. Nah, tentu saja dari isu tersebut kan kita sudah bahas latar belakang, kita sudah bahas aksi, kita sudah bahas bagaimana dampaknya, bagaimana respon aparat, bagaimana hasil dari diskusi bagaimana hasil dari aspirasi tersebut. Nah, kita itu tetap harus kembalikan sama diri kita sendiri. Posisi kita ini sebagai mahasiswa, di luar dari kita memberi tanggapan, di luar kita dari memberi aspirasi, tentu saja ada poin yang kita bisa tangkap, ada poin yang bisa kita refleksikan dalam diri kita sendiri. Dari seperti dibahas dari tema BSLT kali ini, tentu ada yang bisa kita pantik dari yang kita diskusikan hari ini. Nah, teman-teman, kira-kira ada nggak yang tahu dari refleksi tersebut apa sih yang bisa kita ambil dari diskusi kita hari ini? Nah, gini nih teman-teman, kita semua kan tahu bahwa demonstrasi yang terjadi di Makassar pada 29 Agustus kemarin itu terjadi dengan ricuh. Nah, hal ini tuh ngingetin bahwa adanya betapa rapuhnya sih kepercayaan sosial terhadap karena aspirasi masyarakat itu tuh tidak dapat tersalurkan dengan baik, kayak gitu.
seperti yang sudah disinggung sama teman-teman kita sebelumnya bahwa ada 3 nyawa yang terancam, ada 3 nyawa yang meninggal, terus adanya kerugian miliaran rupiah, dan bahkan itu tuh ada puluhan tersangka yang pada awalnya itu semulanya tuh karena masalah kematian dari pengemudi ojek online di Jakarta. Nah, sebagai ini kita kan nih sebagai seorang mahasiswa. Nah, kita ini sebagai garda terdepan untuk menuntut keadilan dan transparansi, benar kan? Betul. Nah, tapi dari peristiwa ini kita tuh bisa mendapatkan pelajaran yang mendalam bahwa sebagai sebagai mahasiswa yang sudah di kader, yang sudah melewati BSLT, kan kita sudah diajarin tentang integritas. Nah, kita ini harus bisa mempertahankan integritas kita, guys, kayak gitu. Nah, karena kita semua kan tahu bahwa jika kita mau menuntut haknya kita, bukankah tidak seharusnya kita merampas hak hidup orang lain, ya kan? Ya, nggak boleh. Nah, maka dari itu ini menjadi landasan etika tema dari podcast kita malam ini, gitu. Nah, selain itu juga kita kan tahu bahwa sekarang tuh kayak apa-apa tuh cepat sekali tersebar di era digital ini. Nah, maka dari itu kita itu harus mengekspresikan aspirasi kita dengan damai. Kita juga harus bertanggung jawab dalam bermedia sosial karena yang tadi saya bilang kan, apa-apa tuh cepat sekali tersebar. Jadi masyarakat tuh gampang sekali tersulut amarah hanya dengan beberapa detik melihat informasi yang ada di layar handphone mereka. Padahal mereka kan tidak tahu itu informasi itu valid atau tidak. Nah, oleh karena itu kita sebagai mahasiswa jangan menggunakan media sosial sebagai sarana provokasi tadi, gitu. Nah, oleh karena itu mungkin bisa saya bilang bahwa kita itu harus bisa menjaga batas antara aspirasi dan anarkis. Nah, karena sejatinya integritas itu tidak dinilai dari seberapa keras sih suaranya kita, tetapi dinilai dari seberapa bijak langkahnya kita. Cocok. Tapi kayak menurut point of view nah sebenarnya bisa kita sebagai mahasiswa menyalurkan aspirasi kita lewat media sosial. Mulai itu bagus untuk orang-orang yang kayak dibilang kayak kan banyak pesan tersebar berita hoax. Nah, untuk kayak situ posisinya kita sebagai mahasiswa itu untuk kayak meluruskan kesalahpahaman atau miskonsepsinya ini apa informasi yang salah didapat sama ini masyarakat. Jadi kayak menurutku tidak apa-apa sebenarnya kalau kita menyalurkan aspirasi kita lewat media sosial. Terus yang kedua, menurutku juga mahasiswa ini juga pada saat dia melakukan gerakan dia tuh lebih perlu untuk tingkatkan kewaspadaannya. Maksudnya kayak gimana? Takutnya, misalnya kayak ini kan gerakannya ini demonstrasi tadinya itu kan dia sebenarnya tujuan utamanya tadi itu dia untuk menyuarakan pendapatnya terkait yang ojek online sama RUU. Tapi karena ada penyusup, jadi kayak ada kejadian tidak terduga di mana kebakaran kini si gedung DPR akhirnya tujuannya mereka tidak tercapai begitu. Jadi kayak menurutku sebagai seorang pemimpin yang atau sebagai seorang kader yang baik, dia juga harus meningkatkan kewaspadaannya sama lingkungannya supaya pada akhirnya kayak tujuan utama dari gerakan itu bisa tersampaikan dengan baik. Karena kayak menurutku bakal susah juga kalau kejadian seperti ini nih, kan kayak gedung DPR terbakar dan di situ posisinya ada mahasiswa. Siapa yang disalahan? Pasti mahasiswa pertama. Tidak ada yang berpikir bilang kayak waduh belum tidak. Orang-orang kayak malah lebih bilang ini gara-gara mahasiswa yang dia gara-gara dia yang bakar. Itu akibatnya. Jadi kayak malah masyarakat itu malah lebih condong nanti pro ke pemerintah karena dia bilang ini mahasiswa dia melakukan demo, dia menyebabkan korban jiwa. Bagaimana kita bisa dukung mereka kalau mereka juga melakukan kesalahan? Jadi itu sih kalau saya menurut juga pendapatku. Nah, teman-teman, tadi yang kalian bicarakan itu ada beberapa poin yang saya highlight untuk refleksi diri kita. Yang pertama itu tadi yang saya highlight itu ada sikap, yang kedua ada kritis, yang ketiga ada profesi, ada etika dan moral, dan juga integritas. Yang pertama tadi itu ada apa tadi? Sikap. Jadi kita itu sebagai mahasiswa harus bersikap. Kalau misalnya kita ingin menyuarakan pendapat kita harus bersikap dengan etis. Tidak boleh anarkis, tidak boleh bebal. Karena kalau misalnya kita seperti itu, apa sih tujuan kita?
apa tujuan kita kalau misalnya kita Menegakkan anarkis. keadilan. Tapi kalau misalnya anarkis kita gitu, ada tujuannya tidak? Tidak ada, kan bakal berulang terus gitu, sia-sia. Teralih. Jadi kita itu harus memang sesuai dengan tujuannya kita, sesuai dengan sikapnya kita agar tujuan kita itu tercapai. Yang kedua itu kritis. Yang ketangkap itu dari teman-teman itu kita harus sebagai mahasiswa harus berpikir secara kritis. Maksudnya itu seperti kita berpikir ke depannya itu akan bagaimana, ujungnya nanti akan bagaimana. Jangan cuman berpikir secara pendek. Karena kalau misalnya kita berpikir secara kritis, itu artinya kita sudah dewasa. Kita berpikir secara dewasa. Kita bisa melakukan problem solving. Kita juga bisa, kita bisa decision maker. Yang ketiga tadi itu ada profesi. Kita itu sebagai mahasiswa kedokteran itu pasti punya nantinya akan berprofesi kan. Dan di situ tuh pasti ada kepercayaan yang akan dibuat oleh masyarakat dan juga kita. Jadi kita itu harus menjaga kepercayaannya masyarakat. Kalau misalnya kita tidak kita tidak Etika buruk. iya, itu pasti akan itu pasti akan membuat mereka tidak percaya lagi sama kita. Jadinya kayak kita jatuh begitu saja. Yang keempat itu ada etika dan moral. Kita itu sudah diajarkan etika dan moral kan teman-teman di BSLT. Iya. Terus ada PPK kan juga. Betul. Dan tentunya itu kita harus kita harus terapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kalian ingin dijunjung, dihargai, tentunya harus beretika dan juga bermoral. Kalau tidak ada, ngapain kalian dijunjung? Iya bener. Kayak kalau kamu mau dihargai ya kamu harus bisa menghargai. Ya, Gitu. Cuma kayak pintar apapun kalau kamu tidak beretika itu kayak Iya, sama dong. sama aja. Sama yang tadi terakhir integritas kan? Iya. Itu saya tangkapnya itu integritas kita tuh harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Jangan kita tutup mata, tutup telinga atas apa yang kita lakukan. Tentunya kita harus open, kita terbuka. Kita jangan tutup semuanya. Karena kalau misalnya kita tutup, apa yang bakal masuk? Ya, betul. Kita sama aja dari sih kalau kita tutup semuanya sama mereka itu. Oke, ya. Mungkin itu sih kalau dari saya. Tapi terkait tadi yang harus terbuka dan harus open terhadap sesuatu yang baru masuk ke kita. Nah, tapi saya juga sangat setuju dengan akademinya bahwa kita harus meningkatkan yang namanya kewaspadaan. Karena di era tendensi sekarang ini, di mana teknologi melesat begitu cepat, fitur-fitur di sosial media juga semakin cepat berkembang. Jadi seperti misalnya fitur repost yang pada saat ini, itu sangat mudah bagi kita untuk dapat melihat informasi baru dengan adanya fitur-fitur tersebut. Nah, apabila ada oknum atau isu yang beredar itu hoax dan sementara itu sudah menyebar begitu cepat, itu bisa saja memungkinkan kita yakin bahwa isu ini adalah isu yang benar, karena isu ini adalah isu yang saat ini di semua dibahas oleh semua orang. Jadi kita juga sebagai mahasiswa kita harus kritis terhadap masalah-masalah yang ada pada era sekarang ini. Jadi benar. Jadi kesimpulannya kayak harus bijak, selektif menggunakan teknologi, ya. Terus juga kita harus bisa, bukan berarti nggak boleh gunain teknologi, tapi harus bisa selektif dengan cara yang benar kan ya. Harus dimanfaatkan dengan benar gitu. Kalau ada isu baru ya harus dikaji terlebih dahulu. Jangan ditangkap, jangan sebagai mahasiswa kan. Kita tuh kaum intelektual, jadi memang apapun itu yang kita lakukan harus berlandaskan atas data dan juga fakta. Kalian masih ingat materi soal Mawai kan? Ya. Mawai ini kan pada dasarnya ini mengajarkan kita untuk cara kita untuk menanyakan setiap informasi yang kita cari. Nah, misalnya kalian cuma mentah-mentah itu informasi dari video yang kalian lihat, baru video itu cuma 5 detik, ya pasti respon emosional kalian itu akan berujung pada ini keyakinan salah, keyakinan benar. Nah, kalau misalnya kalian kan mahasiswa kan, kita sudah belajar metode Mawai. Nah, kalian juga harus cerdik lagi dalam mencari informasi. Seperti yang mungkin demonstrasi kemarin itu, ya kita tidak tahu ya pihak mana yang salah, pihak mana yang benar. Jadi sebelum kita balik kesimpulan, saya usulkan bahwa kita melihat lagi dari sisi pandang yang berbeda-beda. Nah kan tadi kita bahas isu sosial. Isu sosial ya berarti suatu masalah dong. Seperti yang kita pelajari pada saat BSLT, masalah itu adalah perbedaan dari realita dan ekspektasi. Betul kan? Betul. Realita ekspektasi kita di sini itu bahwasanya apabila ada kericuhan seperti kemarin, apabila ada
misal kejadian yang tidak diminta-minta, ada yang tertabrak, ada yang kematian. Nah, itu harusnya apabila kita mengaspirasikan, apabila kita memberitahukan kepada pihak petinggi, baiknya ada petinggi atau pejabat yang memberikan respon terhadap kejadian tersebut, malah realitanya kita itu diabaikan, teman-teman. Kita malah tidak diberikan jawaban atas bagaimana penindaklanjutan hal tersebut, dan pada akhirnya terjadilah demonstrasi, terjadilah kekacauan. Akhirnya, namun kita juga perlu highlight di sini sebagai mahasiswa yang bijak, mahasiswa yang berintegritas, mahasiswa yang berintelektual. Seperti yang dikatakan Nathan, kita juga perlu untuk menerapkan metode 5W-nya kan. Karena 5W itu kita harus tarik, berarti seperti yang kita lakukan di diskusi kali ini, kita tarik dari awal, cari root cause-nya, cari akar dari masalah tersebut supaya kita dapat menyelesaikan masalahnya, dapat menyelesaikan dengan cara berpikir dewasa seperti yang di-mention Farid tadi. Nah, mungkin itu saja dari diskusi kita pada kesempatan kali ini, teman-teman. Maka secara kesimpulannya itu seorang mahasiswa itu perlu menegakkan integritas pada dirinya sendiri, karena seperti yang kita tahu, integrity tadi ada trust, ada ethical ground, ada responsibility, initiative, transparency, dan youth leadership. Integrity, yang dimana seorang mahasiswa itu baiknya menegakkan integritas yang dimiliki di dalam pribadi masing-masing. Nah, mungkin itu saja kali ya diskusi kita pada kesempatan kali ini. Ternyata peran kita sebagai mahasiswa itu sangat penting. Iya. Nah, para penonton sekalian, mungkin itu saja yang dapat kita diskusikan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.